Baik, ketemu lagi dengan saya Pak Hermawan. Kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan tentang senyawa hidrokarbon, khususnya senyawa alkena. Nah, ini maaf ya, ini ada kesalahan alkena. Baik, materi ini hanya ditujukan kepada anak-anak dari program keahlian, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Baik, kita mulai saja. Kali ini kita membahas cara memberi nama dan menggambar struktur alkena. Sebelumnya kita ulang sedikit lagi, kita ulas sedikit materi kemarin tentang alkena. Alkena rumusnya adalah CnH2n. Nah, kita mulai mengingat lagi nama-namanya. Ketika N-nya kita rubah menjadi 2, maka harga C adalah 2. Kemudian menurut rumus ini CnH2n, maka ketika C-nya 2 maka hanya akan 4, 2 kalinya. Pokoknya C-nya berapa? 2 kalinya untuk nilai H. Ketika C-nya 3 maka hanya 6. Ketika C-nya 4 hanya adalah 8. Demikian seterusnya. Artinya ketika kenaikan C1 maka hanya akan naik 2. Kemudian nama-namanya, yang terpenting adalah namanya karena kita akan memberi nama senyawa alkena. Ketika jumlah C-nya 2, namanya adalah etena. C-nya 3 namanya adalah propena. C-nya jumlahnya 4 adalah butena. Jumlah C5 adalah pentena. Jumlah 6 C-nya adalah heksena. Kemudian jumlahnya C7 adalah heptena. Jumlah C8 adalah oktena. Jumlah C9 adalah nonena. Dan terakhir adalah jumlah C10 adalah dekena. Nah, usahakan ini hafal ya. Etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Ini adalah menunjukkan berapa jumlah atom C-nya. Baik, kita ke materi cara memberi nama dan menggambar struktur alkena. Kita memberi nama dulu. Yang pertama, cara memberi nama. Pertama adalah tentukan rantai C terpanjang pada alkena. Syaratnya apa? Harus memiliki ikatan rangkap. Karena alkena adalah ikatan rangkap 2, C. Itu ada ikatan rangkap 2. Jadi sekali lagi, pertama adalah tentukan rantai C terpanjang pada alkena. Syaratnya pada rantai terpanjang tersebut harus memiliki ikatan rangkap. Ini nanti akan disebut sebagai rantai utama. Rantai utama. Berikutnya, yang kedua adalah memberi nomor pada rantai utama. Dimulai dari ujung terdekat ikatan rangkap. Nah, nanti ada 2 ujung. Kita harus memilih salah satu ujung. Syaratnya apa? Harus terdekat dengan ikatan rangkap. Kemudian yang ketiga adalah tentukan gugus alkilnya. Gugus alkil yang sering muncul nanti ada 2, yaitu CH3, ini namanya adalah metil. Dan C2H5, namanya adalah etil. Berikutnya, yang keempat adalah jika terdapat 2 atau lebih gugus alkil, cukup tulis 1 kali gugus alkil dengan diberi awalan. Misalkan D jika memiliki 2 gugus dan lain sebagainya. D itu untuk 2, tri itu untuk 3, tetra ketika jumlahnya ada 4, penta itu jumlahnya ketika yang sama ada 5. Jadi nama alkilnya misalkan metil, maka cukup disebutkan 1 kali saja. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, alkil ditulis dengan urutan pada alfabetnya. Misal ada gugus metil dan etil, secara alfabet huruf E lebih dahulu disebutkan dibandingkan dengan huruf M. Maka ditulis etil terlebih dahulu, lalu metil. Kemudian secara singkat, penulisan nama alkena adalah seperti ini. Pertama, sebutkan dulu posisi alkilnya. Setelah itu hubungkan dengan tanda strip, kemudian nama alkilnya, nama cabangnya, ini cabang, nama cabangnya. Kemudian strip posisi ikatan rangkapnya. Jadi nanti dihitung pada C nomor berapa ikatan rangkap itu berada. Kemudian yang terakhir adalah rantai utama. Nah, rantai utama inilah yang kemudian seperti tadi ada etena, propena, butena, pentena, dan seterusnya.
Ini adalah rantai utama. Nah, itu sudah saya sebutkan tadi bahwa cabang alkil yang sering muncul ada dua, yaitu untuk tingkatan SLTA, SMK. Itu yang pertama metil, kedua adalah etil. CH3, kalau etil adalah C2H5 atau CH2CH3. Jadi ini diuraikan menjadi CH2 dan CH3. Ketika dijumlahkan, C-nya ada 2, betul. H-nya ada 5, 2 tambah 3, 5. Di sini juga 5. Baik, sebagai contoh yang pertama, kita akan memberikan nama ketika ada struktur seperti ini, kira-kira namanya apa? Pertama, tentukan rantai karbon terpanjang. Nah, terpanjang syaratnya apa? Harus memiliki ikatan rangkap. Nah, terpanjang ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, yang 4 ada 2. Yang pertama adalah lurus 1, 2, 3, 4. Yang kedua adalah 1, 2, 3, 4 ke bawah. Nah, yang memenuhi syarat adalah apa? Harus memenuhi ikatan rangkap. Berarti adalah rantai utama kita tentukan adalah yang ini. Ini ikatan rantai utamanya. Bukan yang ke bawah, karena ke bawah tidak ada ikatan rangkapnya. Nah, sudah ketemu ikatan rangkap, langkah berikutnya apa? Memberi nomor pada rantai utama dimulai dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap. Nah, terdekat dengan rangkap, ternyata ikatan rangkap berada di posisi sebelah kiri. Maka penomoran harus dimulai dari kiri, bukan dari kanan. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Kalau dari kiri 1, sudah ada ikatan rangkap. 1, 2, 3, dan 4. Nah, jumlahnya ada 4. Kemudian langkah ketiga adalah tentukan gugus alkilnya. Ingat, yang sering muncul ada 2. Kalau tidak CH3, yaitu C2H5. Ternyata di sini yang muncul adalah CH3. Ini cabangnya. Namanya apa? Metil. Maka ini namanya adalah metil. Nah, kemudian jika terdapat 2 atau lebih gugus, nah ini tidak ada karena hanya 1, maka ini sudah berhenti hanya sampai nomor 3. Lanjut ke langsung loncat ke sini. Cara memberi nama. Yang pertama, posisi alkilnya disebutkan dulu. Ini gugus alkilnya terletak pada C nomor berapa? C nomor 2. Maka 2 strip. Berikutnya sebutkan nama alkilnya atau nama cabangnya. Cabangnya adalah metil, berarti 2 metil. Pada nomor 2 ada gugus metil. Kemudian sebutkan ikatan rangkapnya. Posisi rangkapnya di nomor berapa? Kita lihat di sini ternyata 1. Di antara nomor 1 dan 2 ikatan rangkap, maka sebutkan angka yang terkecil yaitu nomor 1. Berarti nomor 1. Yang terakhir adalah rantai utama. Kita lihat rantai utamanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 di tabel ini kita lihat namanya apa? Ketika C-nya ada 4, namanya adalah butena. Maka nama terakhirnya adalah butena. Itu cara untuk memberi nama. Kemudian contoh yang kedua sekarang. Kita tentukan rantai terpanjangnya dulu. Nah, ini rantai terpanjangnya. Rantai terpanjang harus memiliki ikatan rangkap. Berarti kita tentukan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Berarti yang terpanjang adalah 5. Nah, kemudian langkah kedua apa? Memberi nomor. Dimulai dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap. Nah, terdekatnya masih dari kiri, maka di sini nomor satunya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah tentukan gugus alkilnya. Gugus alkilnya ini CH3 dan CH3. Ternyata sama cabangnya, yaitu sama-sama metil. Ini juga metil. Nah, kemudian ke nomor 4. Jika terdapat 2 atau lebih gugus alkil, cukup tulis 1 kali gugus alkil dengan diberi awalan. Maksudnya gugus alkil yang sama ini ya. Yang sama. Nah, di sini ternyata yang sama ada 2. Nah, ketika jumlahnya ada 2, maka diberi awalan D. Berarti nanti menjadi D
dimetil. Kemudian alkil ditulis, nah ini karena gugusnya sama maka tidak ada perbedaan alfabet di sini. Maka cukup sampai nomor 4, langsung ke sini. Pertama sebutkan posisi alkilnya dulu. Posisi alkil itu berada di nomor 2 dan nomor 3. Karena sama maka cukup ditulis 2,3. Yaitu di posisi nomor 2 dan nomor 3 terdapat cabang metil. Kedua-duanya metil maka mendapatkan awalan di. Di metil. Nah, kemudian berikutnya adalah posisi ikatan rangkap. Posisinya masih di nomor 1, maka strip 1. Kemudian rantai utamanya ada berapa? Ada 5. Ada 5, kita lihat di tabel, C-nya 5, maka namanya adalah pentena. Maka terakhir adalah pentena. Cukup mudah bukan? Nah, kita coba soal yang ketiga. Soal ketiga kita tentukan rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini ada C2. Berarti ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama 6. Ketika ada sama-sama 6, dan di sini ternyata jumlah C-nya juga ada 2, H2, dan ini berarti resikonya adalah sama saja, mau ambil ke bawah juga boleh, mau yang lurus juga tidak apa-apa. Kita ambil yang lurus saja biar mudah. Langkah berikutnya adalah apa? Memberi nomor pada rantai utama, dimulai dari ujung terdekat rangkap. Nah, rangkapnya terdekat dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Kita hitung. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4 baru ada ikatan rangkap. Kalau dari kiri 1, 2 sudah langsung ada ikatan rangkap. Berarti tetap dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sudah menentukan penomoran, berikutnya adalah tentukan gugus alkilnya. Nah, di sini gugusnya adalah yang pertama adalah metil, yang kedua adalah C2H5 tadi apa? C2H5 adalah etil. Ini adalah etil. Nah, setelah menentukan ini berarti nomor 4 enggak ada karena tidak ada yang sama gugusnya. Berarti ini kelima. M dengan E, maka duluan E. Sebutkan dulu E baru M. Nah, berikutnya kita tentukan berarti yang disebutkan dulu adalah cabang C2H5 dulu baru CH3. Nah, C2H5 itu terletak pada nomor berapa? Nomor 4. Maka 4 strip etil strip. Kemudian cabang metil pada nomor berapa? Nomor 2. Maka 2 metil. Berikutnya adalah apa? Menentukan posisi ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya di nomor berapa? 1, 2, 3. Berarti di nomor 2 dan nomor 3. Maka sebutkan yang terkecil yaitu pada nomor 2. Kemudian terakhir adalah rantai utama. Rantai utama kita lihat jumlah C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat di tabel jumlah C6 itu namanya apa? Jumlah C6 namanya adalah heksena. Maka nama terakhirnya adalah heksena. Nah, demikian tadi cara memberi nama. Berikutnya adalah kalau ada nama kita disuruh menggambarkan strukturnya, itu bagaimana? Nah, berikutnya adalah cara menggambarkan struktur alkena. Ingat aturan penamaan alkena adalah posisi alkil, nama alkil, posisi rangkap, kemudian rantai utama. Langkah menggambarkan struktur alkena adalah kita merunut dari belakang yaitu nama alkena terlebih dahulu lalu menuju ke depan yaitu posisi alkilnya. Itu pertama, tentukan rantai utama senyawa alkena. Nah, berarti ini pertama kita harus melihat yang belakang. Itu tujuannya untuk menentukan jumlah C-nya. Kemudian tentukan posisi ikatan rangkap. Nah, nanti setelah ada gambarnya melihat nama,
kan di sini ada ikatan rangkapnya di posisinya nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu untuk menentukan ikatan posisi rangkapnya. Kemudian ketika dalam menentukan cabang alkilnya, nah cabang alkil yang terlibat itu apa saja, metil, etil dan seterusnya. Terakhir adalah menentukan posisi alkilnya pada cabang C nomor berapa. Kemudian yang kelima adalah melengkapi jumlah hidrogen di masing-masing atom C-nya. Sebagai contoh, tulis struktur 2 metil 2 pentena. Pertama, tentukan rantai utama senyawa alkena. Nah ini pentena. Pentena itu adalah berdasarkan tabel jumlah C-nya itu ada berapa? Ada 5. Pentena C-nya 5. Kita gambarkan dulu jumlah atom C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, ada 5, kita hubungkan dengan tanda strip 1 dulu semua. Ada ikatan antara C dengan C. Kemudian berikutnya adalah apa? Menentukan posisi ikatan rangkap. Nah, ini posisi ikatan rangkap. Posisi ikatan rangkap pada nomor 2. Kita mau dari kiri boleh, dari kanan juga boleh. Nah, kita nyoba dari kanan ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pentena tadi jumlah C-nya ada 5. Kemudian rangkapnya pada C nomor 212. Berarti nomor 2 karena yang disebutkan terkecil, maka antara nomor 2 dengan nomor 3. Nah, kemudian berikutnya adalah cabangnya adalah cabang metil, berarti CH3. Pada C nomor berapa? Nomor 2. Berarti di nomor 2 itu ada cabangnya berupa CH3. Apakah sampai sini selesai? Belum. Kita lihat di sini belum ada H-nya yang rantai utama. Ingat bahwa C itu memiliki 4 elektron yang siap untuk berikatan. Pada materi sebelumnya sudah kami jelaskan bahwa atom karbon C itu ada 6 nomor atomnya, nomor masanya 12, maka yang digunakan ini konfigurasinya KL. Kulit K ada 2 elektron, kulit L ada 4. Nah, ini elektron valensinya 4, maka 4 elektron ini digambarkan dengan 4 buah tanda strip. Nah, tujuannya nanti untuk berikatan membentuk seperti gas mulia, sehingga di sini menjadi 8 elektron. Berarti dia butuh 4. Nah, karena C membutuhkan 4, kita lihat C nomor 1 itu sudah digunakan karena tadi C itu memiliki 4 tanda strip. Kita lihat jumlah C nomor 1 baru ada strip yang sebelah kiri saja. Berarti yang sebelah bawah, kanan dan atas belum ada. Berarti kurang berapa? C yang ini baru 1, maka kurangnya adalah 3. Nah, berarti CH 3. Kemudian C nomor 2 kita hitung stripnya sudah ada berapa yang mengelilingi. Ada 1, 2, 3, 4. Oh, berarti sudah 4. Berarti di sini tidak ada atom hidrogennya. Kemudian C nomor 3 dikelilingi kanan kirinya ada berapa strip? Kita lihat tanda stripnya, tanda hubungnya 1, 2, 3. Berarti C nomor 3 dan nomor 4 hanya ada 1 ikatan, kepakai 1. C nomor 2 dan nomor 3 ada 2 strip, berarti sudah kepakai 2. 1, 2, 3. Berarti kurangnya berapa untuk keempat? Kurangnya 1, maka jumlahannya adalah hanya 1. C nomor 4 sudah kepakai berapa untuk berikatan? Yaitu baru kepakai 2, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang kiri dan kanan. Maka kurang 2 yang bawah dan atas, maka jumlahannya ada 2. C nomor 5 itu berapa strip yang kepakai? Baru 1 di sini. Yang sebelah kanan. Maka sebelah kiri, bawah, atas belum ada, maka butuh berapa? 1, 2, 3, maka jumlahannya ada 3. Sudah selesai kita menggambarkan struktur dari 2 metil 2 pentena. Yang berikutnya contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Nih, tentukan rantai utama dulu. Masih pentena. Pentena tadi jumlah atom C-nya berapa? 5. Kita gambarkan jumlah atom C-nya 5. 1, 2,
3, 4, 5. Tadi kita sudah menggambarkan dari kiri. Oh ya, sebelum itu kita hubungkan dengan satu buah garis yang menunjukkan adanya ikatan antara C dengan C. Nah, kemudian berikutnya apa? Menentukan posisi ikatan rangkap. Posisi ikatan rangkap pada C nomor berapa? Nomor 2. C nomor 2, sehingga kita membuat nomor dulu. Kita dari kiri saja. 1, 2, 3, 4, 5. Pada C nomor 2 ada ikatan rangkap, berarti antara C nomor 2 dengan nomor 3. Karena yang ditulis di sini adalah C yang terkecil, yaitu nomor 2. Berarti otomatis ikatannya dengan nomor 3. Berikutnya, cabangnya adalah dimetil. Mendapatkan awalan di, berarti jumlahnya 2. Cabangnya berupa metil. Metil itu CH3. Pada posisi nomor berapa? Nomor 4 dan nomor 4. Berarti nomor 4 dan nomor 4 ada cabang apa? CH3. CH3. Nah, terakhir kita tinggal melengkapi jumlah atom H pada masing-masing C. C nomor 1 baru dipakai satu buah strip ini. 4 baru kepakai 1, berarti kurang berapa? Kurang 3. 3-3-nya diisi oleh hidrogen. C nomor 2 berapa strip yang sudah kepakai? 1, 2, 3. Berarti keempat kurang 1 buah H. C nomor 3 sudah kepakai berapa strip dari 4? Sudah kepakai 3. 1, 2, 3. Berarti kurang 1 juga. C nomor 4 berapa strip? 1, 2, 3, 4. Keempat-empatnya sudah kepakai. Kiri, kanan, bawah, dan atas. C nomor 5 berapa strip yang kepakai? Baru 1 yang di sebelah kiri, maka dia kurang 3. Berarti CH3. Nah, sudah selesai contoh yang nomor 3. Berikutnya yang satu contoh lagi, yaitu adalah struktur dari C4 etil 2 metil 1 heksena. Nah, di sini sudah betul, E dulu baru M. Nah, heksena berarti berapa? Heksena kita lihat di tabel, jumlahnya ada berapa? Ada 6. Berarti kita gambarkan jumlah C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita kasih nomor dari kiri saja biar mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tujuannya apa? Oh ya, sebelum itu kita gambarkan dulu dengan satu buah strip saja semua dulu, menunjukkan ada ikatan antara C dengan C yang lain. Kemudian posisi ikatan rangkap, ini heksena 6 ya, heksena itu 6. Ikatan rangkap pada C nomor 1, berarti di sini ikatan rangkap 2. Kemudian cabangnya adalah metil, itu CH3. Pada C nomor berapa? C nomor 2. Di sini ada CH3. Ada CH3. Kemudian cabang etil di nomor berapa? Nomor 4. Etil itu adalah C2H5 pada nomor 4. Nomor 4 ada C2H5. Nah, kita tinggal melengkapi jumlah atom H di rantai utama. C yang ini sudah ada berapa strip yang dipakai untuk berikatan? Ada 2. Berarti kurang 2. Dua-duanya dipakai untuk hidrogen. C nomor 2 sudah berapa strip yang muncul? 1, 2, 3, 4. Habis berarti. C nomor 3 ada berapa strip? Kiri, kanan, berarti ada 2. Berarti atas bawah kurang 2. CH2. C nomor 4 sudah kepakai berapa? Kiri, kanan, bawah. Berarti kurang 1, yaitu diisi dengan H. C nomor 5 sudah berapa strip? Kiri dan kanan, berarti kurang 2. Berarti H2. C nomor 6 baru kepakai berapa strip? 1 ini. Berarti kurang 3. Nah, demikian tadi cara materi kita, cara memberi nama dan menggambarkan struktur dari alkena. Semoga penjelasan ini dapat dipahami, dapat untuk membantu pemahaman kalian dalam membaca modul yang sudah akan Bapak berikan lewat WhatsApp grup mata pelajaran kimia. Sekali lagi ini untuk
jurusan atau kompetensi keahlian TKJ, maka untuk kompetensi keahlian selain TKJ itu DPIB, kemudian TKR, TEI, kemudian TPSM tidak menggunakan materi ini, namun menggunakan materi yang berbeda yang akan segera Bapak upload juga. Baik, terima kasih. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun bahwa wabah ini belum selesai. Semoga kalian, kita semua dapat mendapatkan lindungan dari Allah Ta'ala. Semoga kita tetap disehatkan, ditingkatkan iman Islam kita, ibadahnya kita ditingkatkan. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.